Kepribadian Rasulullah sebelum dia menjadi nabi, diangkat menjadi nabi ya. Jadi Rasulullah itu memang dari sebelum beliau itu menjadi Rasulullah, diangkat menjadi nabi, beliau itu sudah menunjukkan sifat-sifat yang baik. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran. Terbukti ya ketika beliau menyelesaikan masalah peletakan, siapa yang meletakkan? Batu Hajar Aswad. Oke, batu Hajar Aswad. Rasulullah ini suka berdiam lama, mengamati, kemudian menggali kebenaran, mencari apa sih yang terjadi dalam negerinya. Nah, yang inilah yang membuat beliau itu menjadi risih, nggak suka dengan apa yang terjadi pada masyarakat Mekah. Nah itu ya, jadi beliau itu merasa harus menghindari perbuatan khurafat yang terjadi pada masyarakat Mekah ya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan diri beliau sendiri, lalu dengan keadaan masyarakat di sekitar. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau ikut dalam golongan itu. Tetapi kalau tidak, maka beliau lebih suka menyendiri. Nabi Muhammad ini tidak suka minum khamar atau minuman keras, tidak mau makan daging hewan yang disembeli untuk dipersembahkan kepada berhala. Ya, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung. Jadi beliau pamannya menyembah, tapi beliau menghindari itu ya. Bahkan sejak kecil Nabi Muhammad senantiasa selalu menghindari jenis penyembahan berhala ini, sehingga tidak ada yang lebih beliau benci selain penyembahan patung-patung itu ya. Hampir saja Nabi Muhammad tidak sabar, tidak bisa menahan kesabarannya. Orang-orang menyampaikan pujian kepada Latah dan Uzza. Tahu Latah dan Uzza? Siapa Latah dan Uzza? Tuhan para orang kafir. Orang-orang berhala itu ada Tuhannya yang bernama Latah dan Uzza ya. Ibnu Atsir meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak pernah terlintas dalam benak, ini sudah mulai besar ini ya, tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali 2 kali. Nah, jadi ada yang membuat Rasulullah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa itu? Nah, namun kata Rasulullah, namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Jadi Allah itulah yang menyebabkan Rasulullah itu tidak jadi mengikuti perbuatan orang-orang jahiliyah. Nabi belum menjadi Rasul. Iya, tapi kan dia sudah dijaga oleh Allah. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah memuliakanku dengan risalahnya. Itu malam, aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku di suatu bukit di Mekah, tolong awasilah kambing gembalaanku. Aku hendak masuk ke Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain. Itu. Jadi Rasulullah itu pengen ngikuti kayak pemuda-pemuda yang lain, tawa, saling bercanda ya, suka saling bercanda, kemudian sampai lupa waktu. Nah itu ya. Lalu aku melaksanakannya, kata pemuda rekanku. Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Ada apa ini? Aku bertanya. Orang-orang menjawab, ini perhelatan pernikahan Fulan dan Fulana. Itu Fulan tuh untuk sebutan laki-laki yang namanya nggak disebutin, misalnya Ilma kan, kalau Fulana itu untuk wanita, sebutan untuk wanita kayak gitu mas, mbak. Aku ikut duduk dan mendengarkan, namun nih penghalangnya Allah, namun Allah menutup
menutup telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari esok harinya. Berarti sampai ini ya, sampai malam ya, sampai pagi baru terbangun. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah itu ingin bersenang-senang seperti pemuda yang lain. Ketika itu dia mendengar pernikahan, suara musik ya, suara musik, tetapi Allah menutupnya, menutup telinga Rasulullah sehingga Rasulullah itu tidak ya, supaya Rasulullah itu terhindar dari hal-hal yang tidak terhindar dari hal yang sia-sia. Dengan cara membuat Rasulullah tertidur. Pernah dengar cerita itu? Nah iya memang, ini hadisnya sahih. Iya tertidur. Nah lanjut ya. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Jadi Rasulullah itu tidak pernah lagi pengen datang ke pernikahan, kemudian mendengarkan musik, tidak lagi. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, tak kala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi SAW ikut bergabung bersama Abbas mengambili batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut. Jadi disuruh oleh pamannya Abbas tadi. Ini Mbak juga sudah pernah Nah, dengar ya. Lutut kan itu apa tuh, aurat laki-laki. Nah ya, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu. Namun karena itu beliau justru terjerebab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dan riwayat lain disebutkan setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi menampakkan auratnya. Karena batas aurat itu adalah lutut ya. Jadi tidak boleh terlihat. Itu kan belum pernah dikasih tahu Allah. Ini Jadi nabi. Ini sudah jadi nabi belum ini? Oh sebelum nubuah ya. Ya mungkin kayak gini loh Mbak. Atas dasar keyakinan kita bahwa perbuatan itu salah, maka Rasulullah itu berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan, kan sebelumnya tidak pernah ada kan kejadian dia terjerebab kan? Tersungkur. Karena apa? Karena dia menampakkan aurat. Rasulullah tidak pernah membuka aurat. Nah ketika itu dia membuka aurat karena disuruh pamannya tadi kayak gitu. Dan Allah memberikan peringatan, ini loh peringatannya dengan terjerebab tadi. Terjerabab tuh Jatuh. Nabi menonjol di tengah kaumnya karena perkataan Rasulullah itu yang lembut, akhlaknya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama, yang paling baik akhlaknya, paling terhormat dalam bergaul dengan para tetangga, paling jujur, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, dan paling baik amalnya. Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, dan paling banyak memenuhi janji dan paling bisa dipercaya. Karenanya orang-orang menyebut Rasulullah Al-Amin, betul. Karena beliau menghimpun semua kebaikan dan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah. Nah itu ya. Beliau pun tidak mau kayak orang, kalau walaupun pejabat, misalnya seorang pejabat ya, kalau dia belanja ada pengawalnya ya. Kemudian pengawalnya yang membawakan belanjaannya ya. Rasulullah tidak. Rasulullah itu membawa bebannya sendiri, barangnya sendiri, dia memberi makan orang miskin ya, menjamu tamu dan menolong siapapun yang hendak menegak kebenaran, meskipun dia beragama yang berbeda seperti Yahudi. Ingat pengemis Yahudi tua itu ya. Nah, iya pengemis buta.